Pemirsa, baik Capres Prabowo Subianto maupun Capres Joko Widodo sama-sama mempunyai perhatian di bidang pertanian. Keduanya menyadari sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani yang bergerak di dunia pertanian. Perbedaannya pemirsa adalah bagaimana implementasi dari visi dan misi Prabowo dalam membangun 2 juta hektar sawah dan 2 juta lahan untuk biofuel. Sedangkan Jokowi mengaku yang pertama-tama ingin dikerjakannya pada awal pemerintahannya adalah membangun sedikitnya 25 bendungan. Baginya membangun sawah tanpa menyediakan air terlebih dahulu tidak masuk akal. Lalu bagaimana dengan implementasinya di lapangan? Mampukah para calon presiden itu mewujudkannya mengingat dukungan anggaran atau dana untuk ketahanan pangan dari tahun 2009 sampai tahun 2014 terus mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Baik pemirsa, kita akan mendiskusikan hal itu dengan narasumber kami yang sudah ada di studio. Saya perkenalkan dari ujung kiri ada Amir Sambodo, tim sukses Prabowo Hatta. Kemudian ada Arief Budimanta, tim sukses Jokowi JK. Dan selain itu sudah tidak asing lagi wajahnya di sebelah kiri saya, HS Dilon, pengamat pertanian. Bapak-bapak sekalian, terima kasih bergabung bersama kami di Prime Time. Saya ke Pak Dilon dulu. Pak Dilon, kan Anda melihat debat Capres-Cawapres yang edisi terakhir kita kemarin. Bagaimana penajaman fokus dari Capres-Cawapres yang Anda simak kemarin? Bagus ya, tapi saya lihat bukan excellencies yang ini, yang pinter-pinter yang menjadi... Ini His Excellencies yang mana? Yang ada HS-nya di sini loh. Tapi ini kan PhD yang pinter nih. Saya kira bagus ya, apalagi yang dikatakan bahwa kita harus perhatikan soal air. Ya. Tapi yang kita agak tidak tempatkan dia dengan baik itu, kita tidak temu kenali bahwa masalah utama ini adalah masalah political economy. Jawabannya bukan teknologis, bukan teknokratis, tapi teknoekonomi. Kalau kita mau tanya 10 tahun yang lalu, Excellency Doni, ini begini juga dulu yang dibicarakan tahun 2004. Ya, di awal Pak SBY ya. Jadi yang harus terpertanyakan, kenapa masalah yang itu juga masih menghadang kita? Malah sebagian dari itu menjadi lebih serius. Jadi kedaulatan pangan, kedaulatan energi tidak berhasil kita raih. Padahal itu sudah merupakan tujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Dia laksanakan apa? Coba revitalisasi pertanian. Ya. Dalam soal energi beliau udah begitu maju dalam Sustainable Development Goals dan lain-lain. Ya. Adakan REDD+, tapi tetap deforestasi besar. Nah, itu yang harus kita temu kenali, kekuatan-kekuatan apa dalam masyarakat kita ini. Ya. Anda yang melihat menghalangi. Pak Dilon, ada nggak kekuatan yang menjadi masterpiece masing-masing calon presiden yang disampaikan dalam debat kemarin? Agus ya, artinya kalau dari tempatnya Prabowo kita tahu, dari ketua HKTI beliau udah berupaya lah untuk fight ya. Dari sisinya Jokowi yang kita senang bahwa beliau bilang get things done. Plan segala macam. Bappenas juga saya bilang Bappenas itu harus dirubah kembali lah, karena hanya dibikin perencana, kalau ditanya pada dia semua udah bagus gitu. Jadi getting things done itulah dari Jokowi dan keberpihakan apa yang dikatakan oleh Saudara Prabowo kemarin. Ya, baik. Pak Amir ini kan juga anggota Komite Inovasi Nasional. Jadi harusnya banyak inovasi yang bisa diberikan. Apa yang menarik Pak Amir kalau kita bicara tentang fokus perhatian calon Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat sektor pertanian? Begini, kita bukan saya bicara tentang ketahanan pangan, tapi kedaulatan. Tidak melulu bicara bertahan ya Pak Dilon, nanti yang bisa lebih jelas soal itu. Bagaimana Pak Amir? Betul, memang kedaulatan itu intinya. Pak Prabowo kan berapa kali, Pak Hatta juga menegaskan kita harus menurunkan dari konstitusi. Dan Indonesia lah yang punya konstitusi kuat. Betul. Untuk ekonomi khususnya pangan. Jadi memang kalau kita lihat pangan itu ada 3 pilar. Yang pertama adalah ketersediaan. Ketersediaan lahan, ketersediaan bibit, ketersediaan tentu saja air, ya, mekanisasi pertanian dan selanjutnya. Yang kedua itu keterjangkauan fisik dan ekonomi. Harus terjangkau dia. Kalau tersedia nggak terjangkau oleh rakyat, aksesnya ya? Iya, betul. Yang ketiga yaitu stabilitas pasokan dan harga tadi. Iya. His Excellency sudah menjelaskan, Pak senior saya Pak Dilon, bagaimana supaya masalah stabilitas harga dan pasokan ini menjadi penting. Itu memang betul, political economy, kita masuk ke sana. Nah, Pak Prabowo menekankan yang paling penting sekarang adalah ketersediaan lahan. Karena memang kalau kita lihat sampai tahun 2019 atau 2020 nanti, kalau tidak tersedia 2 juta hektar, maka kita nggak usah bicara, pasti impor. Ya. Kita nggak bicara Jawa lagi nih. Kita tidak bicara Jawa lagi, dan harus diingat,
bahwa survei dan juga penelitian itu sudah dilakukan juga di luar Jawa. Jadi kalau penelitian itu tentu saja semua aspek yang mendukung kita lihat. Ya, Pak Amir, banyak sekali lahan bermasalah loh. Kalau kita bicara tentang ketersediaan lahan gitu kan. Ini kaitannya juga dengan BPN yang tentu harus mensupport penyediaan lahan itu. Ini apakah sudah sampai sejauh itu dipikir? Sudah, dan Pak Hatta itu kan ketua koordinator MP3I. Persoalan lahan menjadi utama, tidak hanya di pertanian, tapi juga di industri. Kita sudah ada undang-undang pertanahan, ya, BPN sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sebetulnya mendukung, bahkan ada kebijakan untuk tanah kepentingan publik. Kan bisa kita identifikasi bahwa tanah pertanian itu juga untuk kepentingan publik. Jadi persoalan tanah, baik yang memang karena kondisinya yang sudah rusak, pasang surut, pembukaan lahan baru, itu bisa kita selesaikan. Termasuk pemanfaatan lahan tidur misalnya. Betul sekali. Dan statement yang disampaikan Pak Prabowo kemarin malam itu jelas, masyarakat, rakyat harus dilibatkan. Iya, Kalau rakyat dilibatkan, maka persoalan tanah menjadi betul. mudah untuk diselesaikan. Pak Arief, ini masyarakat jangan hanya sekedar sebagai objek saja gitu kan. Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan itu sudah jelas mengatakan bahwa masyarakat harus terlibat, ini bagian dari kedaulatan pangan. Tapi kalau sama-sama memiliki fokus yang sama, cuma implementasi yang berbeda, sebenarnya keunikannya di mana? Saya rasa perbedaannya, kalau kita berbicara kedaulatan pangan, kedaulatan pertanian, itu ada di aktor. Kalau kita bicara kedaulatan pangan, maka aktor utama itu adalah petani. Bagaimana kemudian petani bisa berdaulat kalau untuk benih aja dia harus diurus melalui mekanisme GMO, misalnya rekayasa genetik yang ditawarkan oleh Pak Hatta dan Pak Prabowo. Dan kita tahu bahwa kalau yang namanya rekayasa genetik, ya benih atas dasar rekayasa genetik itu bukan dikerjakan oleh petani, itu dikerjakan oleh korporasi. Artinya ketergantungan. Kalau ketergantungan kan bukan berdaulat. Itu satu. Jadi kalau kita bicara masalah kedaulatan untuk pangan, maka aktor utama dalam menjalankan aktivitas produksi itu harus berdaulat. Petaninya harus berdaulat. Ini petani berdaulat. bukan buruh tani ya? Iya, bukan dilibatkan, berdaulat. Mereka yang menentukan. Begitu. Negara itu hanya mengarahkan dan mengerjakan apa yang mereka inginkan. Gitu. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, Pak Jokowi mengatakan bahwa masalah air itu menjadi penting. Dan menurut saya itu memang persoalan yang paling mendasar. Kalau kita pergi misalnya melihat sawah-sawah di jalur Pantura, itu rata-rata irigasinya itu memang sebagian besar rusak. Kalau sudah kemarau, air irigasinya tidak jalan, kemudian mereka mengejar yang namanya air tanah. Dan itu negara tuh di mana posisinya gitu loh. Mengejar air tanah, kemudian mereka pakai pompa, baru kemudian dialirkan. Dan itu butuh apa? Butuh bahan bakar. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita ada emisi karbon tambahan, kan begitu. Makanya kemudian Pak Joko Widodo mengatakan kita beresin dulu airnya, kita beresin dulu irigasi kita yang rusak. Artinya soal membuka lahan itu nomor sekian. Nomor sekian. Yang paling penting itu adalah meningkatkan produktivitas dulu. Karena kalau kita berbicara masalah produktivitas dan bicara mengenai penguasaan lahan oleh petani, antara Indonesia, Thailand, dan Vietnam itu nggak jauh beda. Tetapi kenapa produktivitas mereka bisa lebih tinggi dibandingkan dengan kita? Karena memang pemerintahnya hadir menjawab apa yang dibutuhkan oleh petani. Benih, bibit, pendampingan untuk aktivitas penyuluhan, kemudian akses kredit, kemudian juga terkait dengan pasar pertanian, stabilisasi harga. Kalau mereka gagal panen ada asuransi pertanian. Kalau kemudian ada El Nino, misalnya pemerintah memberikan warning system, early warning system, ada sistem informasi yang dibangun untuk itu. Ini kan semuanya ada mekanisme perubahan iklim, kemudian adaptasi perubahan iklim juga harus dilakukan untuk sektor pertanian. Pak Arief, Anda mencoba mengatakan bahwa sekarang ini petani itu berjuang sendiri. Yes. Tidak ada perhatian pemerintah. Yes. Programnya tidak berpihak sama petani. Kalau kemudian petani mengatakan, Pak, pupuk susah. Kan begitu. Cari sendiri gitu. Sementara kita punya anggaran subsidi untuk pupuk, subsidi untuk benih. Sementara dia bilang pupuknya susah, Pak. Loh, subsidinya kemana dong? Itu aja. Dipakai yang lain. Iya, gitu loh. Oke, baik. Bapak-bapak, kita break dulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami.